Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Maulidia dengan nomor NIM 10205011090, mahasiswi Farmasi Universitas Wahid-Hasim Semarang. Di sini saya akan melakukan analisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ini adalah kasus yang akan kita analisis. Dapat kita lihat di sini terdapat 5 variabel, yaitu EEHA 250, 500, 750, 1000, dan 1250. Karena terdapat 5 variabel, maka kita menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA yaitu digunakan untuk menguji sebuah rancangan eksperimen dengan rancangan lebih dari 2 variabel, atau uji beda pada lebih dari 3 variabel. Uji ANOVA ini termasuk dalam uji parametrik, sehingga asumsi uji parametrik harus dipenuhi, yaitu terdistribusi normal, varian homogen, dan diambil dari sampel acak. Sama seperti praktikum P4 sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengecek apakah data yang kita miliki ini terdistribusi normal atau tidak. Caranya yaitu dengan melakukan yang namanya uji normalitas. Uji normalitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Perbedaan dari kedua uji normalitas ini terletak pada jumlah sampelnya. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk data yang lebih dari 100 sampel, sedangkan untuk uji Shapiro-Wilk digunakan untuk data yang kurang dari 100 sampel. Dapat kita lihat di sini datanya terdapat 50 data. Jadi kita akan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Adapun syarat data terdistribusi normal yaitu apabila signifikannya lebih dari 0,05. Setelah melakukan uji normalitas, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji homogenitas. Syarat sebuah data dikatakan homogen yaitu apabila signifikansinya lebih dari 0,05. Setelah kita melakukan uji homogenitas dan uji normalitas, apabila asumsi parametrik pada uji ANOVA tidak terdistribusi normal dan tidak homogen, maka dilakukan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis di sini yaitu adalah uji alternatif yang dilakukan apabila asumsi parametrik pada uji ANOVA tidak memenuhi syarat. Ini adalah data yang akan kita analisis, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas anti-aging ekstrak etanol herba alfalfa atau yang disingkat dengan EEHA melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut adalah penelitian yang disajikan pada tabel di bawah. Tabelnya adalah seperti ini. Langkah yang pertama yaitu kita akan melakukan uji homogenitas. Setelah itu kita langsung masuk saja ke aplikasi SPSS-nya. Nih, pada variabel view, pada bagian namanya, baris pertama kita tulis dengan EEHA1, baris kedua EEHA2, selanjutnya EEHA3, lalu baris keempat EEHA4, baris kelima EEHA5. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 2 karena pada data yang akan kita analisis di belakang koma terdapat 2 angka, dan untuk labelnya kita tulis dengan EEHA 250 ppm, lalu baris keduanya EEHA 500 ppm, baris ketiganya EEHA 750 ppm, baris keempat EEHA 1000 ppm, dan baris kelima EEHA 1250 ppm. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Langsung masuk ke data view. Untuk data view-nya kita tulis semua sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan ini dari 12,35 sampai 22,87. Nah, setelah tertulis semua, untuk mengecek uji normalitas, langkah pertama yaitu kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statis, lalu klik Explore. Nanti akan muncul seperti ini. Dan ini semua EEHA 250 sampai EEHA 1250 kita pindah semua ke dependent list. Kita pindah satu-satu.
Setelah terpindah semua, untuk display kita ubah menjadi plots, lalu klik plots-nya. Di sini untuk box plotnya kita ubah menjadi none. Lalu deskriptifnya untuk tanda checklistnya kita hilangkan. Lalu untuk normality plots with test kita checklist. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Dan setelah itu akan muncul output data seperti ini. Dapat kita lihat dari hasil output test of normality-nya, untuk EEHA 250 hasilnya yaitu 0,025, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Dan untuk yang 500 ppm hasilnya 0,975, artinya lebih dari 0,05. Data ini terdistribusi normal. Untuk yang EEHA 750 0,620 terdistribusi normal karena lebih dari 0,05, dan EEHA 1000 terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Sedangkan untuk yang EEHA 1250 hasilnya 0,005, artinya kurang dari 0,05. Data di sini tidak terdistribusi normal karena di sini terdapat 0,025 dan 0,005 yang kurang dari 0,05. Jadi di sini data di sini tidak terdistribusi normal. Langkah selanjutnya yaitu kita mengecek apakah data yang kita analisis ini homogen atau tidak. Caranya yaitu dengan uji homogenitas. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Pada variable view untuk baris pertama, name-nya kita tulis dengan kelompok. Untuk desimalnya kita nolkan karena tidak ada angka. Dan untuk labelnya kelompok EEHA. Untuk values-nya kita berikan kode. Untuk yang kode 1 diartikan untuk EEHA 200 ppm, 2 EEHA 500 ppm, 3 EEHA 750 ppm, 4 EEHA 1000 ppm, 5 EEHA 1250 ppm. Untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Dan untuk baris kedua, untuk namanya kita tulis dengan kadar enzim. Untuk desimalnya 2 karena di belakang koma terdapat 2 angka. Untuk labelnya kita tulis dengan persen inhibisi enzim hyaluronidase. Now-nya kita abaikan. Lalu measure-nya kita tulis dengan scale. Setelah itu kita langsung masuk ke data view. Pada bagian kelompok EEHA kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kode yang telah kita berikan tadi, yaitu untuk EEHA, untuk 1 menunjukkan EEHA 200, 2 menunjukkan EEHA 500 dan seterusnya. Pada kadar enzim kita tulis semua dari 12,35 sampai 22,87, yaitu banyaknya data sebanyak 50. Untuk mengetahui apakah data ini homogenitas atau tidak, langkah pertama yaitu kita klik analyze, lalu ke descriptive status, lalu pilih explore. Kelompok EEHA kita pindahkan ke factor list, dan inhibisi enzim kita pindahkan ke dependent list. Lalu kita klik plot. Pada box plot kita pilih none. Untuk deskriptifnya, checklistnya kita hilangkan. Dan pada speed versus level with level test kita pilih yang power estimation. Lalu klik continue, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul hasil output seperti ini. Dapat kita lihat di sini pada hasil test of homogeneity of variance, signifikansinya yaitu 0,000, 0,005, 0,015 dan 0,000. Yang kita lihat di sini yaitu based on median and width adjusted. Di sini yaitu 0,015 yang artinya kurang dari 0,05.
Sedangkan sebuah data dikatakan homogen yaitu apabila signifikansinya lebih dari 0,05, yang artinya di sini data di sini yaitu tidak homogen. Karena data di sini tidak homogen dan tidak terdistribusi normal, maka kita tidak bisa melakukan uji ANOVA. Karena uji ANOVA adalah uji parametrik yang harus terpenuhi syaratnya, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Maka kita menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Karena uji Kruskal-Wallis digunakan apabila asumsi parametrik pada uji ANOVA tidak memenuhi syarat. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Untuk variabel view-nya masih sama seperti tadi saat kita menguji homogenitas, dan data view-nya juga masih sama seperti tadi. Caranya, langkah pertama yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test, lalu kita pilih lagi hasil dialog, dan kita pilih yang ke independent sample. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk kelompok EEHA kita pindah ke grouping variable, dan untuk persen inhibisi enzim kita pindah ke test variable list. Untuk test step-nya kita checklist yang Kruskal-Wallis, dan untuk kelompoknya kita tulis 1 sampai 5. Lalu klik continue, lalu kita klik OK. Dan akan muncul output data seperti ini. Yang kita perhatikan di sini yaitu pada statistik yaitu 0,000. Untuk menarik kesimpulan pada uji Kruskal-Wallis yaitu apabila signifikansinya kurang dari 0,005, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Dapat kita lihat di sini hasilnya adalah 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Jadi pada kasus ini terdapat perbedaan yang signifikan. Dan dapat kita simpulkan pada kasus 5 ini terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Sekian penjelasan kasus yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.